Selamat datang di episode kelima dari The Uneducated Show, dan hari ini kita pengen bahas kenapa lu nggak bisa jualan produk yang mahal. Nah, produk mahal itu sebenarnya tergantung dari produk yang lu jual. Kalau ngomongin properti ya 1M ya jadi kecil. Kalau ngomongin insurance 1M ya jadi gede, ya kan? Tergantung sama produk yang teman-teman jual. Oke, yang paling pertama kita mau ngomongin di sini adalah semua harga itu relatif artinya. Jadi ketika teman-teman ngomong kayak, aduh gue nggak bisa jual produk mahal, gue nggak bisa jual produk yang kayak begini nih, ini speknya terlalu tinggi. Itu tergantung. Kalau teman-teman sales elektronik, ya jual TV 100 juta, jual TV 50 juta mungkin jadinya agak lumayan pricey ketika teman-teman terbiasa jual TV 3 juta, 5 juta, 4 juta, 6 juta. Jadi sekali lagi segala macam produk itu relatif terhadap apa yang teman-teman jual. Oke, jadi kita setup conditionnya dulu supaya kita di page yang sama. Oke, nah sekarang kita pengen lihat begini. Kalau misalkan kita lagi jualan, terus kan banyak yang suka nanya gini, let's say di komunitas insurance di mana gue berada gitu ya. Aduh, gue nggak bisa deh jualan produk gede dan tahunan. Biasa jualnya murah dan bulanan karena gue terbiasa jual tuh 500.000 per bulan, 400.000 per bulan, 1 juta per bulan, 1,5 juta per bulan, 2 juta per bulan. Gue nggak nyalahin, karena memang strategi. Tapi kalau memang misalkan kepingin bisa jual yang besar, ini beberapa hal yang gue mungkin alamin, pelajari, dan overcome. Oke? Yang gue alamin gini, pertama, ketika kita nggak bisa jual harga tinggi, yang kita mesti cari tahu adalah kenapa. Oke? Nah, setelah kenapanya kita kan cari tahu, aduh kenapa ya gue nggak bisa jual. Misalnya let's say gini, gue pertama kali punya klien yang jual tinggi itu adalah jualan asuransi jiwa sebesar preminya 115 juta. UP 5 miliar. Ya, uang pertanggungan 5M, premi 115 juta. Pertama kali gue ketik 5M, itu gue di depan partner gue juga, dan dia dengan gampangnya, coba Will, 5M berapa? Gue ketik 5M. Gue pas ngetik tuh gemeteran. Karena kok, buset, 115 juta. Emang ada yang mau beli asuransi 115 juta? Pikiran gue, yang paling pertama yang menahan teman-teman gak bisa jualan mahal adalah pikiran teman-teman. Jadi, sekarang kita lihat gini, 1M, 100 juta. Ada yang bilang gede, ada yang bilang kecil. Ada yang bilang 10M gede, ada yang bilang 10M kecil. Semua tergantung relatif. Nah, ketika case gue yang tadi itu yang gue cerita, yang ketika si nasabah bilang gini, 115 juta ya, oke juga produknya kok, ya udah bolehlah bikin. Gue tahu dengan sangat ketika gue pulang, ada something yang salah. Kenapa? Karena waktu itu gue jualan ada leader gue, dia bisa ngomong. Nah, kalau gue di sana sendirian, gue rasa nggak closing. Jadi, ada beberapa hal yang gue lakukan untuk mengubah pikiran gue ini. Kenapa gue nggak bisa jualan besar? Karena semua ada di sini. Dan gue pengen share perubahan pikiran apa yang gue alamin supaya teman-teman juga bisa jualan produk yang lebih tinggi harganya di level annual premium, bukan monthly premium. Atau ini dalam konteks asuransi lah ya, lebih besar ya. Nah, yang paling pertama adalah lu percaya nggak sama produknya, bahwa produknya memang bisa solve masalah seseorang. Harga itu nggak jadi masalah ketika masalah yang lu selesaikan itu besar. UP 5M buat nasabah gue gede, 100 jutanya kecil. Jadi kalau dia meninggal, dia dapat 5M, ya itu duit gede buat dia. Jadi menurut gue ya nggak masalah. Pertama solve itunya. Cuma ketika itu kan gue merasa kayaknya gue merasa 115 juta tuh asuransi tuh scam deh. Itu pemikiran gue yang pertama. Makanya salah pemikiran tersebut. Enggak, kan lu bisa jualan ketika otak lu aja nggak percaya bahwa apa yang lu jual itu bener. Kalau yang lu jual itu scam, ya lu nggak akan bisa jual 115 juta. Lu akan malu. Lu akan takut buat jual itu. Kenapa? Karena lu lagi jual barang scam, ya lu takut lah. Nah, sekarang kita mesti punya mindsetnya yang pertama adalah, ya ini bukan barang scam, gue jual barang yang bener. Nah, itu yang pertama yang gue coba ganti. Jadi, itu mindset yang pertama. Yang kedua, jangan pikirin dompet orang. Gue tuh selalu ketakutan karena gue berpikir gue yang bayar. 115 juta at that point buat gue ya gede. Kalau gue harus bayar segitu, nggak make sense. Setiap tahun gue harus bayar 115 juta, ya terlalu besar buat gue. Tapi gue lihat harga tersebut pakai POV gue. Ya nggak heran kalau jadinya mahal. Ya pakai kacamata gue,
Coba gue ngelihat bukan pakai kacamata gue, pakai kacamata nasabah tersebut. Kalau asetnya dia misalkan 40 miliar, ya 100 juta ya kecil. Malah kekecilan buat dia. Depositonya 10 M, ya kecil lah 100 juta. Tapi kalau gue yang duitnya mungkin cuman pas-pasan 50 juta, ya 100 juta gue nggak sanggup bayar, nggak cukup duitnya. Makanya stop ngelihat pakai kacamata pribadi. Stop ngelihat pakai dompet kita. Nggak usah pusingin dompet orang. Kalau memang dia nggak sanggup harganya, dia pasti minta turun juga kok. Ya, yang kedua. Yang ketiga adalah jangan punya mindset miskin. Mindset miskin itu apa sih maksudnya? Gini, kalau kita miskin, maksudnya gini, kalau kita nggak punya uang, ya nggak apa-apa. Tapi ini nggak boleh nggak punya uang. Dan gua itu punya mindset miskin banget menurut gue zaman dulu. Gue tuh ngerasa kayak keluarin duit segitu mahal. Padahal ketika lu keluarin duit segitu, kalau value-nya ada boleh. Let's say lah, gue dulu suka berpikir kalau main olahraga yang di atas 100 ribu tuh nggak make sense. Main tenis kan 100 ribu lebih, main paddle pasti 100 ribu lebih, main golf pasti 100 ribu lebih. Kalau mau cari keringet doang ya mainnya jogging aja, lari di rumah, atau main badminton aja murah cuma 50 ribu atau 40 ribu. Iya kan? Tapi lu lupa, value yang lu dapatkan dengan lu bermain badminton, dengan lu main golf, beda jauh. Network yang lu dapatkan ketika lu main badminton sama main golf beda jauh. Bukan gue bilang badminton isi orang miskin semua, enggak, banyak juga orang kaya di badminton. Tapi rasionya, kuantitasnya, potensinya lu ketemu orang kaya lebih tinggi di mana, atau chance lu ketemu orang kaya lebih tinggi di badminton, apa lu ketemu di golf? Most probably pasti di golf. Nah itu kan ada value yang lu dapatkan dengan lu bayar harga olahraga yang lebih mahal, atau join komunitas yang lebih mahal. Jadi stop punya mindset bahwa semua harus murah. Nah, mindset miskin yang kedua adalah merasa kalau kita itu di bawah mereka. Buat gue gini, banyak banget yang suka punya mindset bahwa aduh malu lah ketemu orang kaya lah. Aduh mereka jahat lah, mereka nginjek orang. Ya susah kalau lu punya mindset begitu-gitu selama-lamanya, lu kagak bisa jualan. Siapa mau deketin lu? Orang kaya mana yang mau main sama lu kalau lu pikirannya begitu? Lu sendiri main ke depan orang kaya, lu sendiri udah punya bias pribadi dalam hidup lu. Gak juga begitu bro. Ada juga orang-orang kaya yang baik kok, yang filantropis juga banyak. Iya kan? Nah sekarang kita pengen punya mindset bahwa gua dan prospek gua yang kaya ini, kita di level yang sama. Ketika lu berasa lu di level yang sama, artinya bahasa lu harus bisa mirip. Knowledge atau pengetahuan umum yang lu tahu dan dia tahu harus bisa mirip. Lu nggak jiper ketika ngobrol sama mereka, lu nggak malu ketika ngobrol sama mereka, lu pede ketika ngobrol sama mereka. Dan lu ngerasa meskipun dia naiknya mungkin G-Wagon dan lu naiknya Wuling, ya it's okay, nggak apa-apa. Karena kayaknya cuma di sini, masalah di pikiran, mungkin duit kita beda jauh. Tapi kalau secara pikiran aja lu merasa kayak begini bedanya, lu nggak akan bisa closing di level tersebut. Mustahil. Kenapa? Karena lu akan ngerasa lu tuh budaknya mereka. Sedangkan mereka nggak mau punya budak. Mereka kepengennya punya partner di insurance, partner di produk tertentu, partner di properti tertentu, orang yang mereka bisa percaya. Orang kaya cuma butuh itu doang, orang yang bisa mereka percaya. Berarti kalau orang yang bisa mereka percaya, levelnya harus di sini. Karena lu harus punya ilmu, skill, knowledge yang mirip sama dia. Dan lu bisa bangun hubungan yang enak sama dia, nggak cuma serta-merta jualan-jualan. Orang males digituin juga. Oke, jadi ketika lu pengen naik level ke sana, ya berarti lu mesti punya kapasitas otak yang ke arah sana. Oke, yang ketiga, jangan takut ngomongin harga lu. Itu harga produknya. Oke, bukan self worth lu. Jadi kalau lu menaruh harganya self worth lu sama harga produk, ya lu nggak akan pede. Kenapa? Karena lu ngerasa nilai lu rendah, harganya jauh di atas. Gue kayak nggak layak deh jual harga segini deh. Ya susah bro. Makanya itu harga produk bukan self worth. Nggak ada ngaruh-ngaruhnya sama lu punya harga diri. Artinya apa? Yang lu mau lakukan adalah membiasakan otot-otot di sini nih, di mulut lu dan di otak lu ini, membiasakan bahwa lu bisa ngomong harga yang tinggi, harga yang mahal. Kalau lu jualan 99.000 terus 99.000 terus, oke, kita 99.000 tapi kuantitas 1 juta. Ya gak apa-apa deh, boleh dah. Nah, tapi lu mau ngurusin 1 juta orang, atau lu mau jual misalnya let's say dalam konteks asuransi lagi gitu ya, 500.000 gak apa-apa tapi kita punya 10.000 nasabah. Gue sih ogah. Capek banget 10.000 nasabah. Jangan 10.000 deh, ngomong 100, 1.000 aja pusing gitu loh. Lu mau 10.000 sekarang.
pusing pala. Nah sekarang kita pengen bisa naik kelas dong. Kita pengen bisa main di level yang lebih atas dong. Salah satu caranya adalah own your price. Jangan takut sama harganya. Kenapa? Karena dulu gue juga takut dan gue tahu gue belajar dengan sangat keras. Gue latihan dengan sangat keras untuk menyebut premi-premi yang mahal. Karena gue tahu otak gue tuh miskin. Mentalnya nggak punya. Makanya kenapa gue latihan supaya gue punya mental yang kuat untuk bisa kasih harga yang tinggi tadi. Akhirnya ya gue belajar hari ini lumayan. Ada beberapa yang memang annual premium di atas triple digit. Gitu ya. Jadi kalau lu mau jual tinggi, that's the shift lah ya, perubahan-perubahan yang gue lakukan supaya gue bisa jual produk yang harganya lebih tinggi, produk yang punya fitur yang lebih mantap, supaya bisa benefit ke prospek atau customer gue juga. Oke, so thank you so much for watching. Pastikan teman-teman komen di kolom komentarnya, share juga ke agent-agent yang lainnya atau ke sales-sales yang lainnya, dan juga di like dan di subscribe channelnya supaya teman-teman bisa belajar tentang sales lebih banyak lagi. Oke, thank you so much for watching dan kita ketemu lagi di video berikutnya.